Mari kita katakan, belum pernah ada, amin tuh, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Sungguh tiada lagi Tuhan, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Katakan lagi, belum pernah ada kasih di dunia, amin tuh, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi Tuhan, sungguh tiada lagi, amin, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu
kasih-Mu tiada duanya. Kasih Tuhan tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya di sepanjang hidup kami. Kasih-Mu kasih yang sempurna Tuhan. Kasih yang mengubahkan. Kasih tanpa syarat. Haleluya. Terima kasih. Ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Amin. Allah yang berkorban buat kami. Tanpa syarat Engkau lakukan Tuhan. Sebab Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami. Kuduskan hamba-Mu. Layakkan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-60. Saya mengundang kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. 2, 3. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Puji Tuhan, silahkan duduk. Ya, firman Tuhan saat ini saya beri tema penyertaan Tuhan. Ada banyak bentuk penyertaan Tuhan. Saudara juga pasti mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara. Dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, pasti saudara mengalami penyertaan Tuhan. Nah, kita akan melihat kembali cerita dari Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat 60 ini. Sebelum peristiwa ini saudara, di depannya kalau saudara bisa melihat Alkitab saudara, saudara akan menemukan ada cerita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-53. Bagaimana Stefanus melakukan pembelaan di hadapan para mahkamah agung, mahkamah agama, petinggi-petinggi agama saat itu. Pembelaan apa? Dalam kasus apa? Sehingga Stefanus melakukan pembelaan tersebut. Tentu pembelaan yang dimaksud adalah ketika Stefanus mengeluarkan statement atau membuat satu pernyataan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan hal ini membuat mahkamah agama pada saat itu tidak menerima pernyataan dari Stefanus. Sehingga Stefanus dibawalah di hadapan mahkamah agama, di hadapan orang banyak untuk dihakimi. Ketika dihakimi, Stefanus tetap teguh. Stefanus tetap dengan pernyataannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Stefanus memberikan pembelaan dirinya. Kita tahu bersama dalam bacaan tadi, dalam ayat 54 sampai 60, kendati Stefanus sudah memberikan pembelaannya, mereka bukan menerimanya, malah firman Tuhan katakan sangat tertusuk hati mereka. Artinya mereka menolak apa yang Stefanus sampaikan kepada mereka. Bagi mereka pernyataan Stefanus itu hanyalah omong kosong belaka. Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukanlah Tuhan bagi mahkamah agama dan orang banyak pada saat itu. Dalam keadaan seperti itu saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, Stefanus tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayat 55 saudara baca, firman Allah berkata, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Firman Allah berkata bahwa Stefanus melihat kemuliaan Allah. Tidak berhenti sampai di situ saudara. Firman Allah juga berkata ketika Stefanus mengeluarkan pernyataan-pernyataan ini dan orang banyak mendengar hal itu, pada saat Stefanus sudah dilempari dengan batu, sudah dirajam, Stefanus masih bisa berdoa, Stefanus masih bisa memohon kepada Tuhan. Bahkan tidak hanya sekedar memohon untuk Tuhan menerima roh Stefanus. Stefanus juga memohon pengampunan agar orang-orang yang melakukannya Tuhan ampuni. Saudara, ini bukti kalau penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan Stefanus. Penyertaan Tuhan ada di dalam kesaksian-kesaksian yang Stefanus lakukan. Nah saudara, kalau kita berbicara tentang penyertaan Tuhan tentu tidak akan pernah habis seperti yang saya katakan tadi.
Mari kita pahami bersama-sama apa sebenarnya penyertaan Tuhan itu. Saya bisa simpulkan kepada saudara bahwa penyertaan Tuhan itu keadaan di mana seluruh aspek kehidupan saya dan saudara, di mana seluruh aspek kehidupan kita ada di dalam kontrol Tuhan. Penyertaan Tuhan itu adalah keadaan di mana seluruh aspek kehidupan kita itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Atau dengan istilah yang lain, di cover oleh Tuhan. Dibentengi oleh Tuhan. Seberapa pentingkah penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Banyak orang di luar sana yang kurang menganggap penting. Bahkan anak-anak Tuhan pun banyak yang tidak menganggap penting penyertaan Tuhan. Sehingga selalu menganggap bahwa kekuatannya lah yang dapat menyelesaikan setiap masalah, setiap persoalan yang dia hadapi. Apa itu penyertaan Tuhan? Bukankah saya sudah berbuat ini? Bukankah saya sudah berbuat baik? Toh kalau saya berbuat baik, masa saya akan mengalami hal-hal yang buruk? Saudara, berbuat baik itu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah menebus dosa saya dan saudara. Sekali lagi saudara, berbuat baik itu tanggung jawab saya dan saudara di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus dosa saya dan saudara. Bukan kewajiban. Kalau kewajiban bisa dilanggar. Tapi kalau tanggung jawab hampir sama. Kalau boleh saya katakan kepada saudara itu seperti kebutuhan. Saudara makan sehari 2 atau 3 kali. Itu bukan kewajiban saudara. Tapi itu kebutuhan. Sama dengan orang berbuat baik. Tetapi bukan berarti ketika dia berbuat baik, lantas dia akan bebas dari segala hambatan, dia akan bebas dari segala masalah tanpa adanya penyertaan Tuhan. Bagi saya, penyertaan Tuhan itu jauh lebih berarti dari segala-galanya. Sebab saya menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan, saya tidak akan bisa melewati kehidupan yang keras di dalam dunia ini. Daud menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan. Ketika Daud mengalami hal yang buruk di dalam kehidupannya, saat Daud jatuh di dalam dosa, dan Daud memohon kepada Tuhan. Daud minta kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah hatiku tahir dalam Mazmur 51 ayat 12 dan ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu, ya Tuhan. Daud benar-benar membutuhkan penyertaan Tuhan. Israel, kita ketahui bersama ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan mereka saat itu melewati padang gurun. Dalam Keluaran 13 ayat 21 di situ dikatakan bahwa tiang awan menuntun mereka. Pada malam hari ada tiang api yang menerangi mereka. Sehingga mereka bisa tetap berjalan untuk menuju ke tanah perjanjian. Daud seperti yang saya katakan tadi. Daud tahu artinya penyertaan Tuhan. Daud merasakan betul ketika Tuhan mengizinkan kehidupannya mengalami hal yang tidak baik. Daud tahu
tahu betul betapa ia membutuhkan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisakah kita hidup tanpa penyertaan Tuhan? Bagi orang di luar sana, hidup tanpa penyertaan Tuhan bisa saja. Toh dia baik-baik saja bukan? Secara kasat mata, toh kehidupannya normal-normal saja. Bahkan dia tidak punya masalah, seolah-olah seperti itu saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah katakan itu seperti berada di tempat yang licin. Ketika mengalami kejatuhan, hancurnya luar biasa. Sebab tidak ada pegangan. Tidak ada pegangan. Beda ketika saudara menyadari bahwa benar-benar hidup ini membutuhkan campur tangan Tuhan. Kita akan tahu, kita akan menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan. Saul ketika Tuhan meninggalkan dia, firman Allah katakan dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Dia mengalami peristiwa yang sangat buruk, yaitu diganggu oleh roh jahat yang diizinkan oleh Tuhan. Roh Tuhan, saudara, ini berbahaya. Perhatikan baik-baik. Tuhan kita panjang sabar, benar. Tuhan kita lemah lembut, iya. Tuhan kita penuh kemurahan, benar saudara. Tetapi jangan lupa keadilan Tuhan juga. Saul mengalami hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Roh Tuhan undur. Ketika dia mencoba bermain-main dengan dosa. Saul tidak taat akan apa yang firman Tuhan katakan. Pada akhirnya sampai di titik di mana roh Tuhan mundur dari Saul. Kalau roh Tuhan sudah mundur, penyertaan apa lagi yang mau diandalkan saudara? 1 Samuel 16 ayat 14 membuktikan kepada saya dan saudara bahwa Saul diganggu oleh roh jahat. Dan dalam cerita-cerita selanjutnya, saudara bisa melihat di dalam Alkitab saudara, Saul memanggil Daud untuk memainkan kecapi dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya roh jahat itu pergi. Betapa berharganya penyertaan Tuhan dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Saudara, orang-orang yang pernah jatuh saudara dan kembali kepada Tuhan, mereka bisa bersaksi bahwa betapa tidak enaknya kehilangan hadirat Tuhan. Jangan coba menggadaikan hadirat Tuhan dengan hal apapun juga di dalam hidup saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya dan saudara harus lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita butuh penyertaan Tuhan? Mengapa saya dan saudara butuh penyertaan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan agar Tuhan menyertai kita? Yang pertama, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan seperti yang Alkitab perintahkan. Satu contoh di dalam firman Tuhan yaitu Yusuf dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua dan juga ayat yang ke-21. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua dan ayat 21. Di situ firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara perhatikan,
Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan tidak pernah melihat apa pekerjaan orang. Bukankah pekerjaan Yusuf sebagai asisten rumah tangga juga? Bukankah Yusuf juga ketika dia di penjara, pekerjaannya yang mengurus narapidana-narapidana lainnya? Tuhan tidak pernah melihat pekerjaan seseorang. Yang Tuhan lihat, apakah orang itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika orang tersebut hidup berkenan di hadapan Tuhan, firman Allah katakan Tuhan menyertai orang tersebut. Ini Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Penyertaan Tuhan. Jangan anggap remeh penyertaan Tuhan. Yusuf sudah membuktikan ketika ada penyertaan Tuhan, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf, firman Allah katakan Tuhan buat berhasil. Jangan remehkan penyertaan Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, Roma pasal 12 ayat yang pertama firman Allah katakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita boleh beribadah setiap hari di rumah Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan kehidupan kita setiap hari ini. Tubuh kita ini seharusnya mempermuliakan Tuhan. Itulah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yusuf memberi contoh seperti ini saudara. Ketika Yusuf melakukan semua ini. Firman Allah katakan penyertaan Tuhan dari hari ke hari ada di dalam kehidupan Yusuf. Dari dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual dan dibeli oleh Potifar, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara. Ketika diangkat oleh Fir'aun memimpin tanah Mesir untuk mengumpulkan makanan, menjaga agar tidak terjadi kelaparan. Semua firman Allah katakan Yusuf disertai Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan Yusuf yang berkenan di hadapan Tuhan. Selain harus berkenan di hadapan Tuhan, yang harus kita lakukan agar Tuhan menyertai kita. Kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita ini kita bawa di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita benar-benar percaya penuh pada penyertaan Tuhan tanpa meragukan Tuhan sedikit pun. Jangan sampai saudara dengan mulut kita di rumah Tuhan kita memuji Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari gereja ini, ketika kita berada dalam aktivitas kita sehari-hari, kita mulai meragukan Tuhan. Kita lupa kalau Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu saudara, jangan biarkan engkau tidak menyerahkan seluruh kehidupanmu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan engkau tidak menyerahkan segenap kehidupanmu. Biarkanlah engkau bergantung penuh kepada Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Kalau kita tidak meragukan Tuhan,
Saya percaya kita akan tetap tenang melewati hari lepas hari. Apakah kita tidak akan mendapat masalah? Bukan begitu, saudara. Saya yakin masalah demi masalah yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita tidak lain bertujuan agar iman kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Tidak mungkin Tuhan izinkan tanpa tujuan. Pasti Tuhan izinkan supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan yang kita sudah memuji, memuliakan Dia. Tuhan mau kita tidak hanya sekedar memuji Dia, tapi Tuhan mau kita lebih mengenal Dia, lebih dekat lagi. Sehingga ketika kita memanggil Dia sebagai Bapa, kita benar-benar merasakan kasih Bapa itu di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan mau kita hidup berkenan di hadapan-Nya. Tuhan mau kita serahkan semua kepada Tuhan tanpa meragukan Dia sedikit pun. Dan terlebih lagi Tuhan mau kita melakukan setiap firman yang Ia sudah berikan dalam hidup kita. Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Orang boleh menilai kehidupan saya, orang boleh menilai kehidupan saudara di luar sana. Tapi sejauh kita hidup menurut firman Tuhan, penilaian orang akan gugur dengan sendirinya. Amin, saudara. Nah, untuk itu lakukan setiap firman Tuhan. Menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Menjadi pelaku firman tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada usaha di dalamnya. Ada proses-proses yang harus dilalui, yang harus dikerjakan. Musa di dalam Keluaran 33 ayat 15, ketika Allah menyuruhnya untuk pergi, saudara bisa baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, Musa malah berkata begini kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa mengerti betul betapa pentingnya penyertaan Tuhan buat dia dan buat bangsa Israel. Sebagai hamba Tuhan, kami memahami betul betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pelayanan di tempat ini, dan juga dalam kehidupan saudara setiap hari. Mari, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita, kalau kita mau penyertaan Tuhan itu tetap terjadi di dalam kehidupan kita. Ayo kita kerjasama dengan Tuhan. Jangan hanya dari pihak Tuhan dong. Tetapi dari kita juga sebagai orang yang percaya. Jangan sampai kita hanya mau menuntut, meminta kepada Tuhan. Tuhan sertai aku, Tuhan tolong aku, Tuhan ayo Tuhan bantu aku. Tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Ya saudara, jadilah orang-orang yang mengerti hati Tuhan. Di dalam kehidupan kita setiap hari-hari, sehari-hari, mari kita andalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima
Terima kasih buat pengorbanan bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Amin. ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, menyertai-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. penyertaan-Mu Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amin, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. terima kasih. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat memungkiri Tuhan, kalau sepanjang hidup kami ada dalam penyertaan-Mu. Kami merasakan begitu banyak hal dalam perjalanan hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua berkat penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan semuanya. Karena Engkau menyayangi kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan.
Tuhan, siapakah kami sehingga Engkau begitu memperhatikan kami, Engkau begitu membela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Saat ini hamba berdoa Tuhan, buat seluruh umat-umat Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati umat-umat-Mu. Engkau yang menyertai umat-Mu di dalam pekerjaan umat Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil seperti yang Engkau buat Yusuf berhasil. Amin. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, Tuhan menyertai sebagaimana Engkau memberkati keluarga Obed Edom Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang kecewa Engkau membebat hati mereka. Mungkin menurut manusia tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Tapi kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami. Tanamkan itu Tuhan. Jangan biarkan kami meragukan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bangsa ini punya-Mu Tuhan. Maka Engkau yang akan melindungi bangsa ini. Mulai dari pemerintah pusat sampai daerah terpencil sekalipun. Tuhan akan melindungi, memproteksi bangsa ini. Semua rakyat Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Balas berkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan hari ini. Yang sudah memberikan persembahan-persembahan, apapun itu persembahan yang diberikan. Yang sudah memperhatikan kami hamba-hamba-Mu. Tuhan balas berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan. Mari saudara angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita, penyertaan Tuhan yang tidak terbatas hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan